barita nauli jamita dihita di bagasan minggu sadarion ima na tersurat di buku Lukas biduonom ayat 30 sahatu 42 jala dihatahod do nang upamaon tunasida tung tertugu nama pitung madongan na nama pitung di dalam darap tergodung manasida duaca dada sumurung sisian sian guruna ong sundeng gaddo ganub molo doson guruna ahama pa bereng-berengommu silbak na di mata ni dongammu ia nasatiang na di mata mi dang diattoi ho tung dohonommu matu dongammi uahupat majolo silbak na di mata mi anggia hape nasatiang na di mata mi dang didaho ho pangaci jumolo mau patiang isian matami dupe asa pikiromu manang behapang upakmu di silbak di mata ni donganmu. Ada 3 hal penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Pertama ialah kita membutuhkan seorang teladan, si tiruan di keluarga, di masyarakat, di dalam bangsa kita, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Dalam sejarah peradaban manusia, torop doaka tokoh teladan. Hal itu tu pasti mah tokoh-tokoh keteladanan ima di buku Bibel pada narobi dohot pada baru. Jala keteladanan agungnya karena persehala Kristen ima Yesus Kristus. Hira sepakat do situan natorok madok tokoh teladan bangsa Indonesia adalah Prawoto Mangkusasmito ima ketua umum ni Masyumi. Betul, dia bukan orang Kristen. Alai Mohtar Lubis, pimpinan ni Surat Kabar Indonesia Raya Natar Baritaina dulu madok, beliau adalah tokoh keteladanan. Hidup sangat sederhana, selalu nampak di mana-mana dengan pecinya, pakaian sarung, bicara sederhana, dan hampir tidak pernah marah. Jenderal TV Simatupang di sada buku Nasinurakna laporan dari Banaran, dalam buku itu TV Simatupang mengatakan beliaulah tokoh keteladanan Indonesia, sangat sederhana dan orangnya tenang, tidak pernah tergesa-gesa. Jangankan marah, merasa gusar pun tidak. Dialah tokoh keteladanan yang hidupnya sangat sederhana. Alan ini perlu do tiruan. Ikut tiruan ma'ama doho ina tua kayana konna, keluarga tu tetanggana, tu masyarakatna. Contoh yang baik. Nah, kedua hal perlu do marsiajar belajar. Alan itu saya dilului jolma do pendidikan natumibo sinahum madok anak kokido hamoraon dia. Hamoraon menurut konteks nahum ima marsikola. Ugogo pe macari lao pasikolahon geleki. Kerja keras hanya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Aristoteles kira kurang lebih 350 tahun adorang setubuh Kristus. Parbinotoan di mana do nagabi ojahan ni filsafat, fisika, matematika, politik, termasuk pemerintahan. Di mana-mana perdulu menemukan akka ilmu kedokteran
dohot akka ilmu pengetahuan na maragami. Ay marumur ibana 17 tahun nung ngalaw ibana marguru, guru di bana na tarbarita ima Plato. Alanido Aristoteles di Yunani pajongjokon sada akademi ima akademi na margoar Lyceum. Songnido John Dewey iba nama medok do nama nurak sada buku The School and Society, belajar dan itulah kehidupan sosial. Buku nibana na tarbarita How to Think, bagaimana cara berpikir manusia. Luar biasa, John Dewey menulis buku sebanyak 40 buah dalam hidupnya dan menuliskan 7.000 artikel. Kadang do naginuaran sada tokoh pendidik di seberang di dunia Arab mati tahun 1110 sada na tarbarita satu tikyon Al-Ghazali. Belajarlah semua ilmu pengetahuan, pikirkanlah segala hal, pertimbangkanlah. Tapi setiap ilmu pengetahuan yang kau peroleh, siapapun guru yang mengajarimu, haruslah ilmu itu semakin mendekatkan dirimu kepada Tuhan. To be closer to your God. Hamuaka belajar sini, satahon belajar. Gurang go ilmu parbinoto muna, kalian sudah SMA. Pendidikan kalian sudah jauh lebih tinggi. Ale gurang penabinotomu dan akan semakin banyak, tidak pernah berhenti. Haruslah ilmu pengetahuan yang kamu pelajari itu membawa kalian to bring yourself to be closer to your God. Asalam conok kamu tutuhani. Tarbarita do John Locke, seorang filsuf, sering dia disebutkan bapa pendidikan. Imarikona pangajarion napatuluhon imana ginawaran setinggi apapun ilmu kita, sehebat apapun kita disebutkan orang sebagai teladan yang baik, kita harus mampu mengontrol diri, self introspeksi, mengendalikan diri, termasuk doi mampu melihat kebaikan, keunggulan orang lain. Sebaliknya mampu melihat kejelekan, kekurangan diri sendiri. Steve Jobs, dia ini orang Amerika, hampir setara dengan orang terkaya dunia Bill Gates, dan hampir setara popularitasnya dengan penemu Facebook. Orang ini gagal studinya dari college, dia miskin. Orang ini sebetulnya adalah anak yang tidak jelas siapa ayahnya, lalu kemudian diasuh satu keluarga. Tapi dia tidak pernah berputus asa, dia terus belajar. Dialah yang menemukan Apple, kemudian Macintosh, kemudian iPod, dan iPad. Kekayaannya hampir setara dengan Mark Zuckerberg, dengan Bill Gates. Umurnya hanya sekitar 50 sekian tahun. Ketika Harvard University mengundang dia berbicara, dia sampaikan di sana 5 pesan. Salah satu pesannya yang menarik, stay hungry, stay foolish, tetap lapar, tetap bodoh. Tapi dia katakan, sekaya apapun aku harus tetap merasa lapar. Asahuboto makka muliatehon, hinargani sapokuk idahan. Setinggi apapun ilmu saya, dan saya tidak akan berhenti, tapi saya harus tetap merasa bodoh, foolish.
asahuboto marsiajar, belajar banyak hal. Asahuboto patutoru diri. Karena walaupun saya menemukan ini dan itu, saya tetap mempunyai kekurangan dan kelemahan. Ananina tulun macai perlu teladan di hita di mulutta. Hita pe perlu marsiatar. Jala hita ikon boy self introspeksi. Jangan melihat kekurangan orang lain, tapi melihat kekurangan diri kita sendiri. Ida jamitaon marupama Yesus opat ayat dokter puktaon 30 sia 40 42 dia mau pamana tului na perjolo di dok Yesus dan mungkin nama pitung menunggu nama pitung. Kalau orang buta menuntun orang buta, mereka akan terjatuh ke dalam lubang. Nanaing dohono ni Yesus, karena ini adalah parable, perumpamaan. Orang buta yang dimaksudkan itu adalah Farisi, orang Sadusi, ahli Taurat, scholar, orang-orang terpandang, tokoh-tokoh dalam masyarakat Yahudi. Mereka itu punya mata tetapi tidak melihat. Mereka itu punya telinga tapi tidak mendengar. Mereka itu punya hati tapi tidak punya iman. Maka Yesus mengumpamakan Farisi Sadusi itu seperti orang buta. Lalu rakyat itu, masyarakat itu juga orang buta. Lalu gimana Farisi Sadusi menuntun masyarakatnya yang sama-sama buta? Pasti akan jatuh ke dalam lubang. Puasa di dok Yesus songoni nunga di tonga-tonga nasida Yesus berbuat banyak hal, membuat berbagai tanda mujizat, bahkan membangkitkan orang mati, mengajar, berkhotbah di sana sini dan mengatakan dialah Tuhan juru selamat. Belanganong nasihat tuamai anggo somar hidup ibana. Tapi masyarakat itu, apalagi Farisi dan Sadusi itu tidak mau menerima, bahkan bermaksud jahat terhadap Yesus. Naing dohono ni Yesus dului hamuma dia nasi tok. Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Dungi di ayat 40 di dok Yesus mamuse. Janganlah seorang murid bercita-cita lebih dari gurunya. Cukuplah kalau murid itu sama seperti gurunya. Yang dimaksud Yesus bukan soal ilmu. Setinggi apapun ilmu seorang murid silakan. Kalau murid lebih pintar dari guru, oke. Plato guru Aristoteles. Tapi produk hasil yang disampaikan Aristoteles daripada Plato gurunya jauh lebih banyak. Pastilah kemungkinan besar Aristoteles lebih pintar dari Plato. Kalian pun 27 orang harus bercita-cita bukan hanya pintar tapi lebih pintar dari siapapun. Yesus bukan mau menyatakan ilmu murid itu jangan melampaui ilmu guru. Yang mau disampaikan oleh Yesus, baiklah murid itu sama seperti gurunya, maksudnya karakternya. Murid itu harus meniru gurunya, dan itulah yang terbaik. Ilmunya bisa lebih tinggi tapi sifat karakternya seperti gurunya yang menjadi teladan. Lalu masuklah Yesus kepada perumpamaan yang ketiga. Ada perumpamaan Indonesia, gajah di kelopak mata tidak kelihatan, tetapi jarum di seberang laut kelihatan. Ido bakoni hasul maon, mameren hasalan ni halak, kaurangan ni halak, dungi ngerumpima, alai dakya di tada haurangan. Itu teguran Yesus, teguran yang keras. Masa kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu? Balok di matamu sendiri tidak kau lihat, lalu kau berkata, mari ku cabut selumbar di matamu.
Kan lebih baik dulu kau cabut dulu balok di matamu, kekuranganmu, kelemahanmu, keburukanmu, kejahatanmu, barulah kau pergi. Mari ku cabut selumbar di matamu, saudaraku. Selumbar di hata Inggris didok chip, semacam kepingan. Kalau orang menggergaji atau mengetam, ada gergajiannya, ada kepingan-kepingan kayu itu yang halus. Itu yang dimaksud dengan selumbar. Mana mungkin itu dicabut, padahal dia sendiri pun balok di matanya sangat besar. Artinya kekurangannya, kelemahannya. Dung mendarat Apollo 10 sada tanggal 27 Juli sada sia onong pitu di bulan dungi Roman NASA Amerika madok by the sign you can see the beyond of the earth. Mulai saya ini berpikir majolma, suatu saat manusia bukan hanya tinggal di bumi, di earth, tapi suatu saat manusia bisa tinggal di bulan, bisa tinggal di Mars. Inarikok nih pendidikan. Cintailah pendidikan. Anak-anak kami yang 27 orang harus spesial. Orang-orang yang bermimpi masa depannya bagus. Orang terpandang, orang terhormat. Karena apa? Karena hidupmu menjadi teladan. Karena apa? Karena kamu adalah orang yang keras untuk belajar. Karena apa? Kamu mampu mengintrospeksi dirimu. 1 tahun belajar firman Tuhan itu bukan hanya dihafal, itu bukan hanya diketahui, dikenal, tapi juga dihayati, dihidupi di bagasan bulungna. Namun dalam hidupmu siapakah teladan number one? Bukan Aristoteles. Yang menjadi teladanmu bukan John Locke. Yang menjadi teladanmu bukan Steve Jobs. Orang-orang pintar itu jauh lebih dari situ. Yang menjadi teladanmu adalah Yesus Kristus. Sebab itu kalau kamu mau membuat Yesus menerima dia sebagai teladanmu, kamu harus bersedia menjadi muridnya. Gabi sisianna mololohamu gabi sisianna ikudushamu songonibana. Sifatmu, pembawaanmu, karaktermu, terutama mau menjadi orang yang rendah hati dan mau membantu siapapun, dan bahkan sebesar apapun kejahatan dan dosa orang lain, kamu harus mampu mengampuni. Dalam Matius 22 ayat 37 Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, heart, dengan segenap jiwamu, soul, psyche, dengan segenap akal budimu, mind. Yesus bukan mau membuat manusia itu trikotomi, tapi Yesus mau mengatakan mengasihi Tuhan Allah adalah total. Yesus bukan hanya mengatakan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Dalam Injil Matius pasal yang kelima, Yesus berkata kasihilah musuhmu. Sejahat apapun orang lain, sebesar apapun selumbar di mata saudaramu, jangan hakimi dia. Kasihilah. Bahkan lebih dari itu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ima gurutta, ima sitirota, ibana masihuttonota. Kalau dengan demikian, kalian adalah murid-murid yang luar biasa, murid-murid yang hebat. Yesus itu guru bolong di hitam. Ibana do tiruan na sempurna. Alaniko tarida mai di bagasan mulumuna ke depan. Orang Kristen itu sejauh mana perjalanannya, setinggi apa ilmunya, sekuat apa dia mampu menahan dirinya, self introspeksinya, sehebat apa dan bagaimana dia dalam hidupnya memimpin orang lain dan kemudian mengasihi, menolong orang lain. Yesus di Lukas onomon madok hauna dingkan mapperbuihon perbuina dengan ayat 47 ayat 44 tertadadu hau
sian parbuena ina. Adorak soturpukod di ayat 36 di dok Yesus, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Para si rohani halat Kristen bukan seperti Mahatma Gandhi, bukan seperti Nehru. Alai para si rohani kemurahhatian orang Kristen sama seperti debata para si rohai. Di mana mah ukuran? Lani Tuhamuna 20 pitu halak. Selamat belajar. Belajar tidak pernah berhenti. Parpesalmen medok, ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. 143 ayat 10. Belajar tidak pernah tamat. Banyak sekali yang perlu dipelajari. Belajar berbicara, belajar berdiri yang baik, belajar berjalan, belajar bernyanyi, belajar mengambil keputusan dalam hidup. Tidak pernah berhenti. Orang beriman, murid-murid Yesus, bukan belajar untuk hidup. Belajar untuk hidup itu sama dengan, maaf, hewan. Kuda lahir masih berdarah-darah, kaki depannya berdiri, hitungan menit kaki belakangnya juga berdiri. Hitungan menit sudah melangkah. Beberapa hari kemudian sudah berjalan. Tidak sampai 1 minggu dia sudah mulai berpacu, lalu menjadi besar, tapi tidak ada lagi sampai di situ. Hanya berlari. Itulah hewan. Tapi manusia tidak. Manusia hidup untuk belajar. Belajar banyak hal. Terutama belajar firman Tuhan, kehendak Tuhan. Selamat menjadi murid Yesus. Menjadi orang yang sederhana. Menjadi orang yang smart. Tapi mampu mengendalikan diri. Amin.